Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Haryani, kelas 98 pilihan, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi, untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Demokrasi dan HAM, di video kali ini saya akan membahas topik dengan tema pembebasan narapidana secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, 1 bulan yang lalu, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly memutuskan membebaskan narapidana lebih awal dari masa tahanannya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tentu saja kebijakan yang diambil Menteri Hukum dan HAM ini sesuai karena alasannya atas dasar kemanusiaan. Namun, jika berbicara dalam hal demokrasi, tentu saja tidak sesuai karena menuai banyak kontra di kalangan masyarakat. Bahkan kebijakan ini dinilai sepihak dan tidak rasional. Contohnya saja, Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, dalam sebuah wawancara mengatakan ia menduga ada kepentingan lain di balik gagasan membebaskan narapidana dengan mengkaitkan kondisi lapas dan pandemi COVID-19. Beliau berkata, langkah yang diambil Menteri Hukum dan HAM terhitung cepat namun tidak tepat. Selain menuai banyak kontra di kalangan masyarakat, keputusan yang diambil Menteri Hukum dan HAM juga menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena tidak ada yang dapat menjamin bahwa narapidana yang dibebaskan akan menimbulkan masalah kembali. Benar saja, seperti di Bali, pria bernama Ikhlas alias Iqbal berumur 29 tahun yang dibebaskan pada 2 April, ia kembali ditangkap pada tanggal 7 April karena ditemukan menerima paket ganja seberat 2 kg. Lalu di Sulawesi Selatan, seorang pria bernama Rudi Hartono kembali mendekam di penjara karena ditemukan mencuri di rumah warga. Lalu di Blitar, seorang pria berinisial MS juga kembali ditangkap setelah dibebaskan pada 3 April dan ditangkap 3 hari pasca dibebaskan karena didapatkan mencuri motor warga. Pembebasan narapidana secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menandatangani keputusan Menteri pada tanggal 30 Maret 2020 tentang pengeluaran narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Pembebasan narapidana secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 dilaksanakan di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia dan sampai sekarang telah terhitung kurang lebih dari 30.000 narapidana yang telah dibebaskan. Selain alasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19, alasan utamanya yaitu karena lapas yang kelebihan kapasitas. Contohnya saja pada lapas kelas 1 Cipinang yang telah menampung kurang lebih 3.900 narapidana, sedangkan muatan dari lapas tersebut hanya 800 orang. Pembebasan narapidana tersebut juga telah menghemat anggaran negara untuk kebutuhan warga binaan permasyarakatan hingga 260 miliar rupiah. Pembebasan narapidana secara besar-besaran di tengah pandemi COVID-19 telah dijelaskan dalam keputusan Menteri bahwa salah satu pertimbangan dalam membebaskan tahanan itu yaitu bagi narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya dan anak yang telah menjalani setengah masa pidananya. Selain itu, pertimbangan lain pembebasan narapidana bagi narapidana yang tidak terkait Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan tidak sedang menjalani subsidiar dan bukan warga negara asing. Sebenarnya tidak perlu pembebasan narapidana karena berada dalam penjara merupakan salah satu bentuk pengisolasian. Justru dengan membebaskan narapidana malah menambah jumlah kemungkinan orang tertular COVID-19. Selain itu, tidak ada yang dapat menjamin keselamatan terhadap warga lainnya jika para napi dibebaskan.
Harusnya pemerintah memperhatikan terlebih dahulu sebelum memutuskan suatu kebijakan, karena sejauh ini belum ada kabar atau berita yang mengabarkan bahwa ada narapidana yang terindikasi positif corona. Kalaupun ada, pembebasan narapidana bukan pilihan yang tepat, karena jika terinfeksi harus dirawat, bukan dibebaskan dari hukumannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.